terlebih dahulu. Let's pray together. Mbak Azhar bisa dipimpin berdoa ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you Mbak Azhar. Nah, anak-anak coba perhatikan kanan kirinya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Berangkat semua. Baik, berangkat semua. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Tadi berangkat sekolah diantar oleh siapa? Dedi. Oleh Dedi. Ada yang jalan kaki atau bersepeda? No. Jadi semuanya diantar ya. Iya. Nah, students, kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Keberagaman sosial dan budaya Indonesia. Betul, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman sosial dan budaya atau society and culture in Indonesia. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional atau national anthem. Nah, can you stand up please? Oke. Keberagaman sosial dan budaya. Nah, dengan mempelajari itu, Miss harap anak-anak dapat menjelaskan bentuk keberagaman sosial budaya di Indonesia dengan benar. Kemudian nanti kita akan berdiskusi supaya anak-anak bisa menerapkan sikap bekerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman sosial dan budaya. Nah, anak-anak coba perhatikan, take a look. Nah, ada yang tahu itu pasar apa? Pasar Apung, Miss. Pasar Apung. Kemudian yang sebelah kiri ada tradisi apa? Sesajen. Nah, kemudian dari dua orang ini ada yang tahu Perbedaan warna kulit. perbedaan warna kulit atau etnis. Nah, anak-anak coba perhatikan peta pulau Indonesia. Nah, ada yang tahu Indonesia terdiri dari berapa pulau? How many island? 5. Apa saja? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, jadi 5 pulau ini adalah 5 pulau besar di Indonesia. Nah, anak-anak di Pulau Jawa ada berapa etnis? Ada Jawa, Sunda, Betawi. Oke, di Pulau Kalimantan ada Dayak. Jadi Indonesia itu terdiri dari beberapa etnis dan juga suku. Oke. Nah, anak-anak coba perhatikan, ada yang mau membantu ibu baca? Saya. Oke. Budaya adalah cara hidup dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Terima kasih Mbak Asna. Nah, jadi budaya itu adalah cara hidup atau kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya budaya itu apa? Kultur. Kemudian ini mencakup cara berpakaian atau tradisional. Pakaian apa? Clothes. Dan kemudian makanan tradisional yaitu tradisional food. Kemudian bahasa atau language. Nah, jadi budaya itu membuat sekelompok orang menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Sebagai contoh ini di sini ada masyarakat dari daerah mana anak-anak? Bali. Kemudian
budaya itu kan membuat sekelompok menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Coba dilihat perbedaannya. Ini dari mana? Dengan belangkon dan juga besaknya. Kemudian dengan kopiah dan juga sarungnya dari Betawi. Oke, jadi budaya itu merupakan ciri khas atau identitas. Nah, karena misalnya di satu kelas ini adakah yang dari luar Pulau Jawa? No. Jadi kita satu pulau. Misalnya besok ada anak murid baru, dia dari Dayak. Sikap kalian bagaimana? Apakah diberikan? Oh, dia Pulau Jawa gitu? Tidak. Oke, berarti anak-anaknya baik ya. Ya, sudah. Nah, anak-anak, ibu di sini ada sebuah diskusi. Tadi kita di awal sudah membahas ya bahwa tujuan kita hari ini adalah berdiskusi agar kalian bisa menjelaskan nih bagaimana bentuk keberagaman sosial budaya. Nah, anak-anak, ibu akan bagi untuk menjadi 2 kelompok. Kemudian dari kelompok itu silakan ditentukan sebagai ketua atau leader dan juga anggota. Oke? Nah, anak-anak bisa diperhatikan ya, di sini ada nama atau name, kemudian kelas atau class. Nah, kalian tuliskan nama anggota kalian atau your group name, kemudian kelas kalian kelas berapa. Nah, di sini ada nama daerah, upacara adat, alat musik, rumah adat dan juga makanan khas. Nama daerah misalnya Banten atau misalnya di Jawa itu ada DKI Jakarta. Kemudian upacara adat, kemudian ada rumah adat atau tradisional house, kemudian ada makanan atau tradisional food. Bisa diisi ya. Bagaimana anak-anak, apakah ada kesulitan? Kelompok 1, Angel. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Oke, anak-anak sudah selesai. Nah, siapa yang mau maju untuk presentasi? Siapa yang mau maju? Dua. Oke, present your report. Hello, my name is Asma. Saya perwakilan dari grup 1. Yang pertama, daerah Jawa Tengah itu pakaian adatnya sekap dan kebaya. Untuk alat musiknya tradisional yaitu gamelan, rumah adatnya joglo, makanan khasnya yaitu lumpia dan
Kemudian nama daerah dari Aceh itu pakaian adatnya ulet belang, alat musik tradisional yaitu papai, rumah adat yaitu rumah Aceh, dan makanan khasnya mie Aceh. Kemudian daerah Sumatera Barat untuk pakaian adatnya yaitu Gundo Kanduong, alat musiknya yaitu talempong, dan rumah adatnya yaitu rumah gadang, makanan khasnya yaitu rendang. Oke, grup juga ada yang mau menambahkan dari grup 1? Saya. Oke, grup 2 boleh maju. Ayo ditambahkan. Grup 2 menambahkan apa? Yang pertama ada nama daerahnya itu Bali. Nah, pakaian adatnya yaitu Payas Agung. Selanjutnya alat musik tradisionalnya yaitu gamelan Bali, dan rumah adatnya yaitu Gapuran Sandi Bantar, dan makanan khasnya ayam betutu. Yang kedua ada nama daerahnya Papua. Pakaian adatnya kopu, alat musik tradisionalnya tifa, rumah adatnya honai, dan makanan khasnya papeda. Oke, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 mereka menemukan hal yang beda dari daerahnya. Kita kasih apresiasi ya. Tepuk hebat, oke? Oke. Beri apresiasi. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat, hebat. Nah, tadi kita sudah membedah melalui KPD. Hari ini kita akan belajar mengenai kekayaan sosial dan budaya Indonesia tercinta. Keberagaman sosial budaya adalah perbedaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat atau society masyarakat ya, meliputi suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, kesenian, dan juga kebiasaan. Indonesia memiliki keberagaman yang terdiri dari banyak pulau dan kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, yang pertama ada keberagaman pakaian adat atau traditional clothes. Keberagaman pakaian adat adalah jenis pakaian tradisional yang digunakan masyarakat pada acara tertentu. Contohnya ada apa saja? Bisa dibantu Ibu baca? Saya. Oke, Mbak. Yang pertama ada kebaya dari Jawa, yang kedua ulos dari Sumatera Utara, yang ketiga baju bodor dari Sulawesi Selatan, dan yang terakhir ada petaka dari Papua. Nah, biasanya dalam kalau peringatan Hari Kartini kita menggunakan pakaian tradisi. Nah, kalau kalian perempuan menggunakan apa? Baik. Kebaya. Kalau laki-lakinya menggunakan Beska. Nah, kemudian ada tari daerah atau tradisional dance. Nah, suatu daerah biasanya mempunyai lebih dari satu tari daerah. Nah, berbagai macam tari daerah itu mempunyai arti dan tujuan masing-masing. Keseniannya itu ada tari tradisional atau bahasa Inggrisnya apa? Tradisional dance. Musik tradisional atau tradisional music atau musik bisa juga. Contohnya ada tari saman dari Aceh, hek dari Jawa Timur, angklung dari Jawa Barat, tari pecak dari Bali. Ada yang pernah nonton salah satunya? Yang di YouTube. Oh, sudah pernah nonton yang dari YouTube. Oke. Nah, kemudian ada keberagaman rumah adat. Ada yang pernah lihat rumah adat Jawa Tengah? Joglo. Rumah adat pada Gajah. Oke. Rumah gadang itu atapnya melengkung seperti tanduk kerbau. Kemudian ada rumah joglo dan rumah tongkonan. Nah, selanjutnya adalah keberagaman makanan daerah. Ada yang mau bantu Miss baca? Oke, Mbak Azza. Keberagaman makanan daerah adalah perbedaan jenis makanan khas yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Perbedaan makanan daerah dipengaruhi oleh kondisi alam, bahan makanan yang tersedia, serta kebiasaan masyarakat setempat. Contohnya, rendang dari Sumatera Barat itu menggunakan bahan utama daging dan santan karena daerahnya kaya hasil ternak dan juga kelapa. Lalu ada gudeg dari Yogyakarta berbahan nangka muda karena banyak bumbu di daerah tersebut. Lalu pempek dari Palembang berbahan ikan karena dekat dengan laut. Papeda dari Papua berbahan sagu karena sagu merupakan makanan pokok masyarakat setempat. Oke, ada yang pernah
mencoba tradisional food dari daerah lain? Gudeg saya. Itu kan dari Jogja, Jogja masih Jawa, yang daerah lain, rendang, pempek. Oke, kalau rendang biasanya di hari Lebaran ya. Iya. Kemudian ada keberagaman suku bangsa atau etnis, yaitu perbedaan kelompok masyarakat yang memiliki asal usul, adat istiadat, bahasa dan juga budaya. Nah, setiap suku memiliki ciri khas sendiri. Misalnya suku Jawa memiliki bahasa sopan santun dan bahasa bertingkat. Kalau bahasa Jawa itu menggunakan kalau suku Jawa itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, yang dimaksud bertingkat itu apa? Kemarin di mata lokal kita sudah belajar kromo, halus, moko, kemudian satunya kromo halus, inggil. Oke, kemudian ada suku Batak yang memiliki tradisi marga. Kalau orang Jawa pakai marga atau tidak? Tidak. Suku Dayak terkenal dengan rumah panjang dan budaya. Nah, kemudian seni Papua yang memiliki tradisi dan seni ukir. Nah, kita di Indonesia itu ada yang pernah melihat, kita sering lihat ya logo Garuda Pancasila. Nah, itu di kakinya Garuda itu mencengkram sebuah pita, ada tulisannya, isinya apa? Artinya berbeda-beda satu. Jadi meskipun ada keberagaman sosial dan budaya, itu kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Oke. Nah, kemudian ada keberagaman sosial. Kalau budaya atau kultur tadi mengenai masyarakatnya atau ciri khas masyarakatnya. Kalau sosial itu apa? Interaksi atau profesi atau peran dalam masyarakat. Nah, yang pertama adalah keberagaman profesi. Masyarakat itu punya pekerjaan yang berbeda. Apakah kamu dan juga misalnya ayah dan ibu, apakah pekerjaannya sama? Berbeda. Oke, contoh pekerjaannya ada petani, kemudian nelayan, kemudian guru bahasa Inggrisnya apa? Dokter bahasa Inggrisnya? Kemudian sopir bahasa Inggrisnya? Driver. Nah, perbedaan ini muncul karena keberagaman masyarakat yang menyesuaikan kebutuhan dan juga lingkungan. Kemudian keberagaman peran, ada kepala desa sebagai pemimpin atau leader, guru sebagai pendidik, dan polisi menjaga keamanan. Bahasa Inggrisnya polisi apa? Polisi. Kemudian keberagaman agama adalah perbedaan keyakinan yang diyakini oleh masyarakat. Indonesia ada berapa agama yang diakui oleh undang-undang? Ada yang tahu? Six. Can you tell me? Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Oke. Kemudian ada keberagaman lingkungan, ada di desa atau village. Kemudian pesisir, kemudian pegunungan atau mountain, kemudian perkebunan dan juga kota atau city. Oke. Lingkungan mempengaruhi cara hidup, jenis pekerjaan dan juga kebiasaan sosial. Nah, sikap menghargai keberagaman. Yang pertama adalah menghargai budaya. Perbedaan budaya itu ada suku, bahasa, makanan, tarian, dan pakaian adat. Ibu mau tanya bagaimana? Berikan salah satu contoh menghargai keberagaman budaya dalam lingkungan masyarakat sekitar. Ibu mau menunjuk satu, Mbak Aja, bagaimana cara menghargai keberagaman budaya? Tidak menekalkan pakaian adat. Oke, Mbak Asna, satu contoh. Menghargai walaupun mereka berbeda, kita harus berteman juga walaupun budayanya berbeda. Oke, saling berteman. Kemudian ada sosial, yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan status atau harta, tidak mengejek teman yang memakai barang sederhana dan menolong yang membutuhkan. Kalian kalau ada temannya yang jatuh, apakah dibiarkan saja karena dia memakai sepatu usang? Tidak boleh ya. Kemudian ada agama, yaitu menghormati teman saat beribadah dan tidak memaksa teman mengikuti ibadah. Kemudian ada bertanya dengan sopan jika penasaran.
Misalnya ada teman baru kalian nih yang berasal dari suku Batak, oh kalian kok semuanya dari Jawa nggak tahu tentang suku Batak, boleh bertanya tapi harus sopan, mengikuti aturan dan tata krama saat berkunjung ke daerah lain. Misalnya kalian sedang ada karya wisata ke daerah Bali, berarti harus mengikuti aturan dari Bali. Tidak boleh ya kalian menendang sesajen. Tadi kan di gambar awal ada sesajen itu. Nah, masyarakat Bali itu agamanya apa? What is their religion? Hindu. Nah, jadi harus saling menghargai. Ibu mau tanya nih, kalau kalian tidak saling menghargai itu bagaimana nanti kehidupan bermasyarakatnya? Terpecah belah, tidak harmoni. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar, kita sudah membedah suku bangsa dan juga identitasnya seperti makanan tradisional atau pakaiannya. Kemudian kita sudah mendengarkan materi. Anak-anak pasti benar. Mari kita melakukan ice breaking sebentar. Anak-anak ada yang tahu permainan ini? Tahu. Oke. Bisa diikutin ya. Oke, Miss. Oke, satu lagi. Oke, stop. Nah, selanjutnya ibu ada kuis nih. Ini gamenya yaitu game kuis. Nanti kalian bisa maju yang mau mengisi. Nah, ada yang mau mengisi TTS atau teka-teki silang? Ada yang lanjut? Contoh keberagaman di Indonesia. Bisa nilai? Oke, nomor 1 terjawab. Satu lagi. Oke, baca. Diterima.
berlipat. Nah, saatnya kita mengerjakan soal evaluasi. Di sini ada soal, kalian bisa kerjakan, nanti kita koreksi bersama. I give you 5 minutes, okay? Apakah kalian selesai? Sudah, Miss. Oke, bisa ditukarkan ke teman sebelahnya ya. Kita akan cocokkan beberapa nomor. Yang pertama dari Mbak Asna, Perhatikan teks cerita bahwa pada peringatan hari Kartini di sekolah, beberapa siswa mengenakan pakaian adat yang berbeda-beda seperti kebaya dari Jawa, baju bodoh dari Sulawesi Selatan, dan ulos dari Sumatera Utara. Perbedaan yang ditunjukkan pada kegiatan tersebut merupakan contoh pakaian adat dari berbagai daerah. B betul, ada yang menjawab selain B? Ya, oke, lanjut Mbak Aza. Salah satu tes UTBK, siswa yang berasal dari berbagai daerah memiliki kebiasaan berbicara menggunakan bahasa daerah berbeda di rumah. Namun saat belajar di kelas, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Keberagaman yang ditujukan pada cerita tersebut adalah B bahasa daerah. B bahasa daerah, lanjut Mas Sultan. Oke, di sebuah desa ada warga yang bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, dan buruh. Walaupun pekerjaannya berbeda-beda, mereka tetap saling membantu saat kegiatan kerja bakti. Cerita tersebut menunjukkan adanya keberagaman dalam bidang B pekerjaan masyarakat. Oke, B. Nah, untuk nomor H dan 5 Ibu koreksi nanti ya. Bisa dilihat. Nah, anak-anak, mari kita melakukan pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar mengenai apa? Keberagaman sosial dan budaya. Contoh keberagaman budaya ada Makanan, tradisional dance, Oke, ada tradisional, kemudian ada apa? Pakaian, kemudian ada rumah dan juga lagu atau bersiaga juga. Kemudian keberagaman sosial tadi ada keberagaman profesi, lingkungan, kemudian orang. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Happy. Ibu mau kalian untuk mengisi refleksi bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kelas hari ini. Jadi nanti di refleksi ini Ibu gunakan untuk pertimbangan bagaimana kelas kita berikutnya. Ini misalnya apa yang ingin kalian lakukan di minggu mendatang. Misalnya kalian, pengen banyak permainan Bu, itu bisa ditulis, oke? Iya.
mention happy ya. Nah anak-anak, tadi kita belajar mengenai keberagaman sosial budaya di mana Indonesia itu terdiri dari banyak keberagaman. Nah, walaupun Indonesia terdiri dari banyak keberagaman, kita berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan. Nah, sebelum kelas kita berakhir, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Berarti mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri kelas hari ini. Bisa ada yang ingin berdoa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Ibu akhiri untuk kelas hari ini. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi